Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa setia Mahika Sidoarjo? Semoga pemirsa sekalian senantiasa dalam limpahan rahmat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertemu dan jumpa lagi dengan saya Azkia Nurfatin dan Ummah Ilusia Insyiro dalam program Tanya Ummah. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ummah? Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nih, baik Ummah, langsung semawan nggih kita Monggo. akan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama ada dari @Makaila KHSN _ dengan pertanyaan, apakah ada batasan umur untuk orang haid? Nggih, terus pundi penjelasannya Ummah. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Mbak Makailah itu tadi nggih. Tentang batas maksimal haid nggih. Ini pada episode pertama nggih tentang penjelasan batas mulai haid, tapi kemarin insya Allah belum dijelaskan ini yang belum maksimal. Dijelaskan lebih terperinci lagi Maksimal haidnya. Ini ada beberapa pendapat Mbak Fatin nggih. Untuk madhab Hambali dan madhab Hanafi itu pakai maksimal umur seorang wanita dikatakan darah yang keluar itu dihukumi haid itu sekitar umur 50. Jadi umur 50. Iya, ada batasannya. Ada batasan umur. Kalau Imam Hambali dan Hanafi itu sampai 50 tahun. Untuk yang Imam Maliki itu sampai 70 tahun. 70 Kalau tahun. kalau 50 tahun itu pada saat ini biasanya sudah menopause, mulai menopause itu 50 tahun. Kalau 70 insya Allah pun sudah agak sepuh ya Umar sepuh dan itu sudah insya Allah sudah berhenti haidnya. Tapi kalau menurut madhab Syafi'i yang kita anut itu batas maksimalnya tidak ada. Jadi selama orang perempuan itu hidup meskipun umur berapapun itu nanti kalau memang keluar darah di situ dan memenuhi syarat-syarat haid, maka dia bisa dikatakan darah haid, dihukumi darah haid. Kalau semisal ada seorang wanita berumur 72 tahun masih mengeluarkan darah, apakah tetap dinamakan gitu? Nggih, tetap. Jadi misalnya dia selesai menopause-nya di usia 56 tahun, sudah enggak haid. Sampai 10 tahun kemudian, kalau umur 70 tadi berarti umur 20 tahunan nggih. Ya, 20 tahun dia sudah tidak mengalami haid, menopause. Tapi suatu ketika umur 72 tahun keluar darah lagi. Maka itu bisa dikatakan haid kalau memang itu tadi nggih syaratnya, kalau memang memenuhi syarat-syarat haid. Napa syarat haid? Yang pertama, ya ini kan sudah berumur 9 tahun sudah. Terus yang kedua tidak lebih dari 15 hari. Nah itu tidak lebih dari 15 hari. Asalkan itu tadi darah yang keluar tidak lebih dari 15 hari. Darah yang keluar harus lebih dari 24 jam. Harus itu. Jadi kalau memang keluarnya mbah tadi nenek tadi sudah umur 72 tahun kok sampai 1 hari lebih, maka itu bisa dikatakan sebagai darah haid. Jadi tidak ada batasannya di dalam mazhab Syafi'i. Gitu Mbak Fatih. Baik, sudah jelas bukan penjelasan dari Ummah? Untuk Mbak Kaila dan pemirsa sekalian, saya ulangi kembali. Jadi untuk batasan haid sendiri tidak ada batasannya bagi Imam Syafi'i. Selama wanita tersebut masih hidup, maka darah yang keluar tetap dinamakan darah haid. Dengan syarat darah tersebut telah memenuhi kriteria darah haid. Lanjut Ummah, untuk pernah Ummah kan membahas tentang istihadah kubro. Nah, pasti ketika ada kubro pasti ada istihadah
Suro nggih Umah? Sugro, nggih. Nggih. Betul. Apakah istihadah suro Ibnu Umah? Istihadah sugro Mbak Fatin nggih. Ini sebenarnya istilah saya saja Mbak Fatin. Jadi saya yang pingin ada pilah-pilah antara seorang perempuan yang keluar darahnya lebih dari 15 hari dan seorang perempuan yang keluar darah istilahnya kalau anak-anak pondok itu namanya buntuti. Jadi suci belum 15 hari dia kemudian keluar darah lagi. Ada seperti itu. Nah, ini saya mengistilahkan itu keluar darah sebelum dia 15 hari suci, itu saya mengistilahkannya adalah istihadah sugro. Kalau yang keluar darah lebih dari 15 hari itu istilahnya adalah istihadah kubro. Dan istihadah kubro itu macamnya ada 7. Si hafal Mbak Fatin. Insyaallah. 1. Mubtadi'ah mumayyizah. 2. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah. 3. Mu'tadah mumayyizah. Yang keempat mu'tadah ghairu mumayyizah dzakira li'adatiha qadran wa waqtan. Yang kelima mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Yang keenam mu'tadah ghairu mumayyizah dzakira li'adatiha qadran dunal waqti. Yang ketujuh mu'tadah ghairu mumayyizah dzakira li'adatiha waqtan dunal qadri. Nah, itu adalah masuk pada istihadah kubro. Kalau yang istihadah sugro, istihadah kubro mungkin nanti kapan-kapan kita bahas satu persatu. Yang istihadah sugro ini yang sering terjadi pada usianya Mbak Fatin gini. Perawan-perawan itu biasanya yang dialami adalah istihadah sugro. Kalau istihadah kubro itu yang mengalami adalah para ibu-ibu yang sudah mengalami, yang sudah itu kena pil KB gitu-gitu itu sangat pengaruh sekali. Kalau yang istihadah sugro seorang perempuan yang 15 hari suci belum sampai 15 hari dia sudah keluar darah lagi. Ini ada 2 macam. Yang pertama takmilan liaksaril haidi. Yang kedua takmilan liaqallit tuhri. Ada 2 macam untuk istihadah sugro. Yang pertama, keluar darahnya adalah sebagai penyempurna daripada paling banyaknya haid. Misalnya, dia keluar darah yang kedua 7 hari haid, kemudian suci dapat 3 hari, sudah mengeluarkan darah lagi. 7 ditambah 3 berarti pinten Mbak Fatin? 10 hari. Masih 10 hari dia mengeluarkan darah lagi. Maka darah yang kedua ini adalah sebagai penyempurna daripada haidnya. Kenapa? Karena jatahnya haid itu adalah 15 hari. Jadi kalau 7 ditambah 3 masih 10 hari, berarti masih ada sisa hari-hari haid. Masih ada hari-hari haid itu yang 5 hari tadi. Berarti kalau ada darah yang keluar di situ, pasti dia dinamakan haid. Takmilan li aksaril haidi. Sebagai penyempurna tadi paling banyaknya haid. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, itu takmilan li aqallit tuhri. Jadi kalau misalnya 15 hari tadi sudah melewati masa-masa haid. Keluar darah yang kedua sudah melewati masa-masa haid. Misalnya haid 7 hari, sucinya pinten Mbak Fatin? Yang melebihi dari 15, berarti sucinya misalnya 10 hari. Nah, suci 10 hari kemudian dia mengeluarkan darah yang kedua. Maka pasti darah yang kedua ini dinamakan istihadah. Kenapa? Karena sudah melewati 15 hari, sudah melewati masa-masa haid. Nah, ini sudah jatahnya suci, masa-masa suci.
Kalau ada darah keluar di situ, berarti ini dinamakan istihadah. Sampai berapa hari? Tadi yang kedua namanya takmilan li aqalli tuhri. Berarti dikatakan istihadah itu sampai 15 hari terhitung dari awal suci. Jadi untuk menyempurnakan masa sucinya, istihadahnya sampai itu 7 hari ditambah 10 hari, berarti jatah sucinya kurang berapa hari Mbak Fatin? 10 hari berarti jatah sucinya kurang 5 hari. Maka darah yang kedua ini bisa dikatakan istihadah sampai 5 hari ke depan. Sampai 5 hari ke depan kalau darahnya keluar terus, berarti itu dinamakan darah istihadah. Setelah itu sudah selesai. Jadi aqallu tuhri selesai. Kalau memang ada darah yang keluar lagi, misalnya darah yang kedua keluar sampai 10 hari, maka bisa jadi hukumnya berbeda lagi. Yang 5 hari dikatakan istihadah, selanjutnya 5 hari berikutnya dikatakan haid. Sudah bisa dikatakan haid. Kenapa? Karena sudah melewati masa-masa suci. Sudah melewati masa suci. Makanya tadi istilahnya adalah takmilan li aqalli tuhri. Darah yang kedua sebagai penyempurna daripada masa-masa paling sedikit suci. Jadi enak ya Uma jika diklasifikasikan sendiri ya Uma kalau antara menurut saya begitu. Antara istihadah sughra dan kubra ngoten ya Uma. Baik, untuk pemirsa, mungkin perlu untuk kita mencatat kembali ya antara itu suci atau haidnya. Karena apa? Karena kita akan bisa membedakan antara darah istihadah sughra maupun kubra. Kami rasa cukup untuk pembahasan kali ini nggih Uma. Nggih. Sudah banyak ini tadi Mbak Fatin. Untuk pemirsa sekalian kami ingatkan kembali untuk bagi yang masih resah dan bingung tentang permasalahan hukum dan penyelesaiannya, silakan komentar baik di Instagram maupun YouTube Mahika Sidoarjo. Baik, saya Azkia Nur Fatin dan Ummah Ilusia insyaallah pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.